itu adalah yang akan kita bahas adalah 3.5 karena kelas 10 itu sampai 3.4. 3 itu adalah yang kenapa pakai angka 3? Karena itu pengetahuan. Kalau 1 itu adalah yang berhubungan dengan religius ya, keimanan ya kan. Untuk yang kedua adalah sosial, yang ketiga itu pengetahuan, yang keempat keterampilan. Gitu ya kan. Jadi kenapa pakai kode 3 biar kalian tahu latar belakangnya. Bu kok KD itu dari 3? Iya karena kita pengetahuan. Jadi yang Ibu jelaskan ini yang berkaitan dengan pengetahuan. Berarti kalau misalnya kalian mengumpulkan tugas-tugas, presentasi atau mungkin itu menyampaikan sesuatu, berbicara itu nanti udah hubungannya dengan keterampilan. Berarti nilai kalian itu ada pengetahuan dan keterampilannya. Paham ya sampai di sini. Itulah hikmahnya kalau kita ketemu ya. Kalau kita ketemu ada yang putus-putus enggak suaranya? Tidak ada, Bu. Enggak ya, berarti jelas. Baik, sekarang presentasi Ibu, materinya bisa dilihat? Bisa, dilihat? Bu. Bisa? Baik. Bisa, Bu. Muka Bu. Saya juga bisa dilihat kan yang tua-tua? Bisa ya? Bisa, Bu. Ibu cantik kok. Aduh, terima kasih. Baik, jadi ini ya nama saya untuk RPR, kalau yang BDP kayaknya udah kenal udah lama ya. Nanti kalau kita luring, kita ketemu di lapangan juga loh. Jadi kalau pramuka juga kita ketemu walaupun didampingin sama Kak Puji. Jadi nilai kepramukaan kalian juga nanti Ibu yang input ya. Jadi ini nama saya asalnya dari Yogyakarta ya, khususnya di Gunung Kidul yang biasa ke Pantai Baron, Parangtritis dan lain sebagainya itu adalah wilayah saya ya, atau daerahnya Ibu. Itu baik. Untuk materi kali ini adalah yang berhubungan dengan KD 3.5. Jelas di situ dilihat? Jelas? Jelas, Bu. Jelas? Ya. Judulnya adalah harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sebetulnya belajar itu nggak usah kalian itu memikirkan yang panjang lebar dulu, tapi dipahami dulu ini judulnya itu mau ngomongin apa sih? Namanya harmonis itu apa? Harmonis itu kalau pengertian lain. Ayo siapa yang bisa menjawab? Dibilang harmonisasi itu kan dengan identik kata dasar harmonis ya, apa? Harmonis? Kedamaian. Damai. Boleh. Ada yang jawab lain? Kebersamaan, Bu. Damai. Kebersamaan, ya. Boleh yang lain? Rukun, keselarasan, apalagi masih ada? Toleransi. Sejalan, toleransi gitu ya. Namanya harmonisasi itu kan seperti sejalan, serasi, seimbang, selaras gitu. Hak dan kewajiban. Ada bedanya enggak antara hak dan kewajiban? Ada enggak bedanya? Ada ya. Kalau jelas beda. Kalau hak itu kan segala sesuatu yang seharusnya kita terima dong, ya enggak? Oh, itu hak saya. Kalau kewajiban segala sesuatu yang harus kita laksanakan, gitu kan? Yes? Iya, Bu. Ya. Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya kita terima. Ya kan? Tapi kewajiban adalah segala sesuatu yang seharusnya kita laksanakan. Wajib kan kita laksanakan. Sekarang gini, kalau misalnya ada si Zikra dia habis beli misalnya beli speaker atau beli apa tuh namanya radio atau apa ya yang sekarang tape recorder yang luar biasa, suaranya bisa blur gitu misalnya, terus dia di dalam rumah dia diputer kenceng-kenceng gitu. Itu haknya Zikra atau bukan? Karena kan dia tape recorder dia, terus di rumah dia. Itu bicara hak atau bisa enggak itu bahwa itu adalah haknya Zikra? Misalnya ya, Zikra kebetulan ya, itu hak Zikra untuk ini kan tape saya di rumah saya. Tapi sekarang kalau kita bandingkan, kewajibannya ada enggak kewajiban itu? Kewajiban Zikra apa? Ada, Bu. Ada kan? Jadi kita itu cuma ingin membandingkan bahwa hak dan kewajiban itu memang harus dilaksanakan dengan harmonis gitu ya, tidak boleh semaunya, jangan mentang-mentang gitu. Ini kan rumah gua sendiri, ini tip-tip saya sendiri, saya beli dengan uang saya sendiri, terserah dong mau gua puter sampai sekenceng-kenceng apapun itu terserah gua. Emang seperti itu. Kalau kita bicara dengan hak dan kewajiban. Sekarang apa yang yang dikatakan harmonis itu seperti apa? Kan punya hak tadi si Zikra. Tapi kewajibannya, ayo kalau ini selesai berarti kalian pinter, udah nggak perlu ke sono-sono, nggak perlu dibicarakan lagi.
Ayo kita kupas aja nih ininya, apa judulnya. Jadi apa nih bedanya hak dan kewajiban? Bagaimana biar ayo. Kita lakukan kencang-kencang biar gak ganggu yang Hargain lain, Bu. tetangga, Bu. Keseimbangan, tuh Bu. ada ya keseimbangan, Kan yang menghargai kalau tetangga. kencang-kencang kan ntar tetangganya keganggu. Nah, berarti tidak menghargai hak orang dong Zikra, gitu kan? Ya enggak? Karena tetangga Iya, juga iya, mempunyai hak. Tetangga mempunyai hak dong, mempunyai hak apa? Rasa tenang, ya enggak? Damai. Iya. Siapa tahu Iya, tetangga Bu. lagi sakit gigi, ya enggak? Iya. Jadi disebut harmonis itu ketika hak dan kewajiban itu dilaksanakan dengan seimbang. Jadi jangan mentang-mentang. Ingat bahwa hak seseorang itu ya kan tetap harus ya kan memperhatikan kewajiban juga. Karena kalau kita tidak memperhatikan kewajiban kita, akhirnya terjadi ketimpangan. Akan terjadi perbenturan. Itu akhirnya yang akan terjadi pelanggaran, ya namanya pelanggaran hak asasi manusia. Jadi disinilah fungsinya kita kupas apa sih harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah ini kalau kita gabungkan dengan Pancasila nih, Pancasila itu kan ada kelima sila. Nih ingat-ingat ya, pembicaraan ibu itu tolong didengerin nih. Halo, konsentrasi, halo. Pancasila itu ada 5. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, sama keadilan. Disebut nilai dasar. Diulang lagi. Pancasila itu ada 5. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Disebut nilai? Halo? Dasar. Ya, nilai dasar atau nilai pokok. Halo, yang lainnya masih dengar? Kelima sila tadi disebut nilai apa? Nilai dasar. Jadi nilai Pancasila itu ada 3 ya. Pertama nilai dasar. Yang kedua nilai instrumental. Ingat, nilai instrumen. Namanya instrumen itu kan perangkat dong, aturan. Aturan-aturan Pancasila itu ada di mana? Di dalam undang-undang, di mana dalam ketetapan, di mana di dalam peraturan pemerintah. Sering disebut tata urutan peraturan perundangan. Tata urutan peraturan perundangan itu udah urut. Nomor pertama ya Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, ada peraturan pemerintah sampai ke permen, perda paling bawah. Nih. Ya kan? Udah urut. Ini nanti boleh kalian kalau misalnya pengen itu ditanya sama Ibu, tapi di sini nggak mungkin saya jelaskan satu persatu. Jadi ada nilai dasar, ada nilai instrumental atau nilai yang ada di dalam peraturan, dan ada nilai fraksis. Nilai dasarnya tadi ada kelima sila, nilai instrumentalnya ada yang dalam peraturan, nilai fraksis itu adalah pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang masih ingat nilai dasar ada berapa? 5, Bu. Ada 5. Nilai instrumentalnya yaitu? Undang-undang Ya, nilai instrumental itu adalah aturan yang dalam peraturan perundangan. Nilai fraksis adalah pengamalan dari nilai-nilai Pancasila atau penjabaran dari nilai instrumental. Pancasila itu kan kalau udah dipahami ya kan, terus ada ngelihat di dalam peraturan seperti apa, habis itu diamalkan. Buat apa Pancasila kalau nggak diamalkan? Ini cuman baru judul, tapi sebetulnya kalau kalian tuh udah bisa mengupas judul berarti udah paham. Ada yang bertanya sampai di sini sebelum saya lanjutkan ke slide berikutnya? Ada yang nanya? Jelas? Berarti jelas ya? Halo, jangan tidur jelas, ya. Bu. Ya, Oke. jelas. Oke, next. Saya lanjutkan. Sekarang sebelumnya tujuan pembelajaran kita ada 5 ini ya. Dapat mengidentifikasi makna, hak dan kewajiban. Tadi udah saya ini ya, sedikit-sedikit udah saya cuplik tadi. Mengidentifikasi dasar hukumnya, ciri-ciri HAM itu seperti apa, substansi hak dan kewajiban asasi manusia, mengidentifikasi kasus pelanggaran HAM, contoh kasus pelanggaran HAM, upaya penegakan HAM. Ini yang sebetulnya akan kita bicarakan pada siang hari ini. Tapi kalau misalnya
Secukup-cukupnya aja ya. Yang penting tadi secara global kalian itu udah tahu sebenarnya kita arahnya mau kemana, ya kan? Tujuan akhirnya kan ke nilai fraksis tadi, pengamalan dari nilai-nilai Pancasila tadi, biar kita itu bisa melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, akhirnya akan muncul harmonisasi kan gitu kan? Sebenarnya dari judulnya sama seperti kalau kalian itu menonton sinetron, arahnya ke sini ya kan? Misalnya seperti itu, jadi udah bisa ditebak. Next, kita lanjutkan sekarang. Pertama, mengidentifikasi makna hak dan kewajiban asasi. Tadi udah saya bilang ya, hak asasi manusia itu kan adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir. Itu mutlak karena itu pemberian dari Tuhan yang Maha Esa. Manusia ada juga pengertian bahwa hak asasi manusia itu sudah ada sejak dalam kandungan. Jadi ketika ada orang yang menggugurkan atau orang yang membunuh kandungan ketika dia belum waktunya lahir, itu adalah sudah melanggar hak. Karena sebetulnya udah ada hak hidup di dalam manusia itu. Di dalam kandungan itu udah ada hak hidup, tapi karena dibunuh akhirnya hak hidup itu hilang dong kan, seperti itu. Ini ya, ini kalau kita bicarakan tentang hak asasi manusia dari segi pengertiannya. Sedangkan kalau kewajiban asasi itu adalah kewajiban dasar setiap manusia. Jadi kita banyak kewajiban kita sebagai warga di keluarga, kewajiban kita apa di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah itu mempunyai kewajiban masing-masing. Itu ya. Ini kalau kita bicara pengertian hak asasi manusia dengan kewajibannya. Next, berikutnya. Dasar hukumnya kalau kita bicara tentang hak asasi manusia itu ada di dalam Pancasila. Tadi udah saya katakan, jadi nilai-nilai Pancasila itu adalah mengandung HAM, ya kan? Yang berikutnya ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 nih, khususnya pasal 27, ingat-ingat nih, pasal 27 sampai 34 di sini nggak perlu saya jelaskan tapi Ibu bisa mengucapkan ya. Pasal 27 itu adalah tentang hukum dan pemerintahan. Ya, pasal 27 tentang hukum dan pemerintahan. Pasal 28 adalah kebebasan untuk mengeluarkan pendapat nih, berorganisasi baik lisan maupun tulisan nih, dengarkan nih. Kata-kata Ibu dengerin nih. Pasal 28 itu berhubungan dengan, karena kalau belajar di bacaannya malah lebih rumit lagi, menurut saya sih kalau bisa mendengar, didengarkan aja. Pasal 28 itu adalah hak setiap warga negara untuk berorganisasi atau mengeluarkan pendapat, baik lisan maupun tulisan. Pasal 29 itu adalah hak setiap warga negara untuk bebas memeluk agama. Pasal 30, hak warga negara untuk membela negaranya. Pasal 31 adalah hak setiap warga negara untuk mendapatkan pengajaran atau pendidikan. Untuk pasal 32, hak setiap warga negara untuk mengembangkan kebudayaan. Pasal 33 adalah hak warga negara yang berhubungan dengan perekonomian, karena adalah di situ disampaikan ya di pasal 33 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nih. Cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Nah, ini ada hak ekonomi. Yang terakhir adalah pasal 34, haknya para fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi kalau Ibu tanya, anak-anak hak asasi manusia di dalam pembukaan atau di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu adalah tercantum di pasal berapa? Kalian akan jawab bagaimana? 34, Bu. Halo, ayo. Pasal Ya. 27 sampai 34. Nah, betul, pinter. Oke, yang lainnya mana responnya? Jadi, dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu secara spesifik tentang HAM atau hak asasi manusia itu ada pasal 27 sampai pasal 34. Jelas sampai di sini? Ya. Baik, oke, pinter. Next, Undang-Undang Dasar Hukum Undang-Undang Dasar RI nomor 39 tahun 99 ini isinya banyak banget tentang hak asasi manusia ya. Sama ketetapan MPR nomor 17 MPR tahun 98. Ciri-ciri HAM. HAM itu adalah hakiki. Bahwa hak asasi manusia atau semuanya itu sudah ada sejak lahir, makanya disebut hakiki. Universal itu artinya umum. Kalau membunuh itu di Indonesia salah, berarti di luar negeri juga salah dong, karena universal. Mencuri itu kalau memang di Indonesia itu adalah salah, di luar negeri, di negara manapun juga salah, karena hak asasi manusia itu universal.
Paham sampai ini? Paham. Paham, Bu. Paham. Ya, oke, bagus. Tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia itu tidak dapat dicabut atau diserahkan pada orang lain. Nggak bisa. Itu kan hak pribadi, ya kan? Masuk udah lo aja yang memeluk agama ini deh, gua meluk agama ini, itu kan hak saya kasih ke lo. Nggak bisa. Nggak seperti itu. Karena itu kan hak pribadi, nggak bisa dibagi dan tidak bisa dicabut gitu. Tidak dapat dibagi juga, artinya semua orang berhak mendapatkan semuanya hak. Jadi itulah ciri-ciri hak asasi manusia ya, nanti bisa dipelajarin lagi. Next, takut waktunya kita kejar-kejaran waktu, udah tinggal berapa menit lagi, tinggal 8 menit lagi. Berikutnya, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila tadi ya. Ini udah saya jelaskan, tapi di sini saya cantumkan juga ya, ada nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis, dah lewat, saya lewatin. Next, mengidentifikasi kasus pelanggaran hak asasi manusia. Penyebabnya itu apa sih kok bisa terjadi pelanggaran? Jadi penyebabnya itu ada 2 faktor, bisa faktor dari dalam atau faktor dari luar, eksternal. Yang faktor internalnya egois, orang kadang mau menang sendiri. Kadang kalian juga kan kalau dalam lingkungan keluarga gitu kan ribut sama adiknya. Cuman rebutan remote, gara-gara rebutan remote ya kan akhirnya terjadi pertengkaran. Pertengkaran akhirnya adiknya teraniaya. Udahlah lu juga anak kecil aja lu udah nggak usah ini. Lu mah anak kecil nggak usah ngelawan-ngelawan sama kakak misalnya. Itu udah ini loh, udah pelanggaran hak asasi itu ya kan. Jangan mentang-mentang adiknya kecil ya kan terus selalu dibully gitu kan. Rendahnya kesadaran HAM atau sikap tidak toleran. Biasanya yang bikin keributan kan seperti itu karena nggak ada toleransi sama sekali. Next, berikutnya faktor eksternal atau penyalahgunaan kekuasaan. Nih, pernah nggak kalian dengar di TV orang yang harusnya mengadili tapi justru dia diadili? Ada nggak? Kasus-kasus ada nggak? Ada ya. Dia harusnya penegak hukum tapi justru dia yang dihukum. Ada nggak seperti itu? Ada, Bu. Ya, Bu. Banyak. Nah, banyak. Karena apa? Dia menyalahgunakan kekuasaan, mentang-mentang ya kan, sogok sana, sogok sini. Nah ini, terus tidak ketegasan aparat juga. Kadang ya kan udah tahu ya kan naik motor lewat trotoar udah didiemin aja. Melanggar kan? Kadang ketika kita melanggar hak orang, misalnya gini, orang ngebut, misalnya naik motor ngebut itu sebenarnya melanggar hak orang enggak sih? Ya, Bu. Kita Enggak, Bu. melanggar, iya, melanggarnya bagaimana? Karena kan mengganggu keselamatan dan ketenangan orang lain juga ya, dia ngebut terus ada ketakutan, mungkin keserempet juga. Jadi sebetulnya kalau kita melanggar melanggar kewajiban kita tidak dilaksanakan dengan baik, otomatis akan melanggar hak orang gitu ya kan. Itu. Selain itu penyalahgunaan teknologi. Nah, tuh sekarang banyak ya penipuan yang bermotifkan IT ya kan, undang-undang ITE ya kan, tuh hati-hati. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Jelas ya, orang kalau udah senjang ekonomi biasanya terjadi pelanggaran asasi manusia. Karena apa? Sirik ya kan, atau mungkin akhirnya muncul fitnah kalau enggak memaksakan kehendak dan lain sebagainya. Berikutnya udah mau selesai, waktunya juga udah mau habis. Nah ini contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ada kasus Tanjung Priok dulu yang pembunuhan massal di perempatan Tanjung Priok di lampu merah ya. Kasus Trisakti 12 Mei tahun 98. Kasus Munir ini adalah orang yang dibunuh gara-gara dia mencari fakta orang-orang hilang ya. Ini orang-orang hilang. Ini kasusnya menyedihkan, mengerikan nih kasus Munir sama kasus Marsinah yang dia membela kaum buruh ya yang ada di Jawa Timur. Ini biasanya kalau kita luring atau belajar langsung kita kupas nih, kita diskusikan ya, kita perdebatkan. Tapi nanti kalian mungkin soalnya yang berhubungan dengan kayak begini-begini ya, saya suruh nyari. Saya rasa itu terakhir di sini
upaya-upayanya, upaya pemerintah adalah contohnya membentuk Komnas HAM, udah tahu ya, membentuk pengadilan HAM, upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia, contohnya pencegahan ya, pencegahan pelanggaran hak asasi, membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dan lain sebagainya. Baik, saya rasa itu yang karena ini udah azan juga anak-anakku sekalian. Nanti kalau memang belum jelas silahkan dilihat di YouTube. Terus tugasnya juga di sini, tugasnya udah Ibu tulis juga, nanti dilihat kalian bisa mengerjakan saya kasih kolomnya di Google Classroom, langsung kalian upload di sana. Nanti juga jangan lupa setelah kalian sholat zuhur nanti, jangan lupa absensi ya, absensi di Google Classroom, bahwa itu bukti kalian sudah hadir di mata pelajaran PPKN. Oke, semuanya ada yang mau bertanya sebelum saya akhiri? Ada yang mau nanya? Singkat, padat, ya, jelas ya. Ini saya foto dulu kehadiran kalian semuanya ada 82. Padahal harusnya 100-an lebih loh. Berarti ini ada 20-an lebih loh yang nggak hadir ya. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Wujud disiplin, wujud pembelaan negara tidak harus mengangkat senjata, tapi kedisiplinan kita terhadap waktu, pembelajaran dan lain sebagainya, disiplin terhadap anggaran, disiplin terhadap ketika kita kegiatan apapun itu adalah salah satu bentuk bela negara. Saya rasa itu anak-anakku sekalian yang sudah Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah hadir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa nanti absen ya. Saya bikin absennya di